Devon benar-benar menunggunya dengan sangat setia juga memberikan apa yang dikatakan oleh Lulu, dia tidak beranjak sedikit pun untuk meninggalkan istrinya. Apa kamu menginginkan sesuatu sayang? Tanya Devon saat Lulu menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak menginginkan apapun sayang, aku hanya ingin seperti ini saja, jawab Lulu dengan senyuman di bibirnya. Terima kasih ya sayang, sudah sangat perhatian dan juga sangat menyayangi aku sudah sangat merepotkanmu. Aku tidak bisa membalasnya dengan yang lain selain dengan baktiku pada kamu sayang, ucap Lulu lagi. Walau dia tahu jika Devon memang benar-benar sangat mencintai Lulu dengan sangat dalam, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Kamu ini bicara apa sayang? Aku sama sekali tidak merasa direpotkan oleh kamu, justru aku merasa senang melakukan seperti ini. Aku bisa selalu dekat dengan kamu setiap saat, jawab Devon dengan menggenggam tangan Lulu yang tidak ada jarum infusnya. Aku berterima kasih banyak pada kamu sayang. Karena kamu masih menerima pria bregesek ini menjadi suami kamu. Kamu adalah wanita yang sempurna di mataku dan juga di hatiku. Jadi jangan merasa sungkan atau rendah, ucap Devon lagi. Dia berbicara panjang kali lebar. Karena dia tidak ingin jika Lulu merasa tidak percaya diri dan merasa rendah terus di matanya. Devon berusaha untuk tidak membuat Lulu berada di titik itu. Sedangkan Danu dan Soraya sudah sampai di depan kediamannya. Mereka berdua disambut oleh Big Darmi dan Mang Asep tentunya. Selamat datang kembali Danu dan Nona Soraya di rumah, sapa Big Darmi pada pasangan muda yang sebentar lagi akan menjadi orang tua. Terima kasih Big atas sambutannya, ucap Soraya dengan senyuman mengembang di bibirnya. Kami masuk dulu Big, Soraya harus segera istirahat, pamit Danu sebelum melangkahkan kakinya menuju kamar utama. Silahkan Den, jawab Big Darmi. Mereka semakin romantis saja ya Bu, ucap Mang Asep pada istrinya. Iya Pak, semoga saja mereka selalu seperti itu dan selalu diberi kebahagiaan untuk mereka hingga tua nanti, jawab Big Darmi mendoakan yang terbaik untuk keluarga majikannya. Dan diaminkan oleh Mang Asep. Mereka berdua masuk ke dalam, melanjutkan pekerjaannya kembali. Sedangkan di dalam kamar utama Danu sedang bersiap untuk mandi, ternyata Soraya malah langsung terlelap tanpa membersihkan dirinya dulu. Sayang, kamu belum mandi. Kenapa sudah tidur? Tanya Danu sambil mendekati Soraya yang sedang terlelap. Tapi tidak ada jawaban dari Soraya. Soraya begitu nyenyaknya, sehingga tidak terusik sedikit pun akan suara dari Danu. Apa kamu begitu lelah sayang, sampai-sampai kamu langsung tertidur sangat nyenyak sekali, gumam Danu dan membelai pipi Soraya yang masih terlelap. Danu membersihkan dirinya sebelum ikut bergabung dengan Soraya yang sudah tertidur lelap. Danu membersihkan dirinya lalu dia berinisiatif untuk membersihkan tubuh istrinya juga. Karena Soraya tidak akan nyaman jika tidak mandi. Danu membuka seluruh pakaian Soraya dan mengelap seluruh badan dan juga wajahnya. Danu dengan telaten melakukannya, sehingga Soraya tidak terusik sedikit pun akan yang dilakukan oleh Danu pada seluruh tubuhnya. Danu juga dengan cekatan mengganti pakaian Soraya dengan yang lebih nyaman. Danu memakaikan lingeri pada Soraya, walau lingerinya yang biasa dan tidak terekspos seluruhnya. Tapi bisa membuat adik kecilnya bangun. Soraya hanya menggeliatkan badannya saja dan merubah posisi tidurnya, menjadi membelakangi Danu. Danu membereskan wadah yang baru saja dia gunakan untuk menampung air hangat dan juga handuk kecil. Setelah menyimpannya barulah Danu bergabung dengan Soraya untuk tidur bersama mengarungi mimpi. Danu memeluk tubuh Soraya dengan sangat erat, juga penuh kasih sayang. Good night my wife, ucap Danu saat sudah merebahkan diri di samping Soraya. Soraya tidak bergeming, dia masih asik-asik terlelap dalam selimut tebalnya dan juga dalam pelukan hangat Danu. Keesokan harinya seperti biasa, Danu akan pergi bekerja di pabrik. Dan Soraya selalu ikut di kemanapun Danu pergi. Sudah siap sayang? Tanya Danu pada Soraya yang sedang bersiap. Sebentar mas, lagi pakai hijab dulu, jawab Soraya yang sedang memakai hijabnya. Oke sayang aku tunggu di luar ya, ucap Danu sambil melangkahkan kakinya menuju meja makan. Iya mas, jawab Soraya. Setelah selesai sarapan Danu dan Soraya menuju pabrik di mana Danu bekerja sekarang. Saat baru memasuki pabrik banyak karyawan yang baru saja akan masuk dan mulai bekerja. Dan Soraya bertemu kembali dengan trio Rese. Pagi Pak, ucap para karyawan memberi hormat pada Danu. Sedangkan pada Soraya mereka menatap sinis.
Danu dengan santai melangkahkan kakinya menuju ruangan, tangannya tetap menggandeng tangan Soraya hingga masuk ke dalam ruang kerja. Sayang, kamu tidak apa-apa kan jika aku tinggal untuk mengecek gudang? Tanya Danu saat Soraya baru saja duduk di sofa. Iya mas, tidak apa-apa, jawab Soraya sambil tersenyum. Baiklah, jangan kemana-mana, aku akan segera kembali, ucap Danu dan langsung memeluk tubuh Soraya dan mencium kening juga bibirnya sekilas. Soraya hanya menggelengkan kepalanya saja. Inilah keseharian dirinya dan Danu. Dia akan selalu ikut di kemanapun Danu pergi, karena Danu memang tidak bisa berjauhan dengan Soraya lebih lama. Jika Soraya sedang berada di dalam ruangan kerja Danu dan menunggunya yang sedang memeriksa gudang. Di dalam tempat pekerja lainnya sedang mengerjakan tugasnya masing-masing. Termasuk juga dengan trio rese yang selalu membuat masalah untuk yang lain. Seperti sekarang Sylvia sedang mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan lain. Dia memaksa, jika tidak dituruti maka karyawan itu akan mendapatkan hukuman dan juga akan membuatnya dipecat. Minggir lu, ucap Sylvia pada karyawan baru yang dia tidak suka. Tapi, ini kan pekerjaan saya kak, ucap karyawan tadi dengan pandangan tidak mengerti. Lu bisa kerjain yang lain kan? Kenapa lu protes, mau gue aduin sama atasan supaya lu dipecat? Ucap Sylvia dengan nada mengancam. Jangan kak, jangan bilang atasan. Saya sedang butuh pekerjaan ini, jawabnya dengan menunduk. Makanya nurut, sekarang pergi, ucapnya lagi dengan mendorongnya hingga jatuh. Semua yang menyaksikan tidak berani melawan atau ikut bicara. Jika ada yang berani maka mereka akan siap untuk dipecat tanpa uang pesangon dan juga jaminan kerja lain. Rina yang mengetahuinya ingin sekali memberinya pelajaran. Tapi pekerjaannya sedang menumpuk, jika dia meladeni Sylvia maka dia tidak akan bisa cepat mengerjakan semuanya. Dasar Mak Erot, gue bakalan bikin lu nggak akan bisa kerja di sini lagi. Dengan seenak udelnya aja nyuruh orang buat ngerjain pekerjaannya. Dasar, gerutu Rina sambil mengerjakan pekerjaannya. Rin, kamu kan mempunyai sahabat istrinya Pak Danu. Kamu laporkan saja, karena yang seperti itu pantas untuk di bumi hanguskan dari muka bumi ini, ucap rekan kerjanya. Kamu kira dia apa, sampai harus di bumi hanguskan? Tanya Rina. Hama pengganggu, jawabnya dengan nyengir kuda. Lu itu kalau ngomong suka, benar. Hihihi, ucap Rina sambil tertawa cekikikan. Mereka berdua malah asik bergibah sambil kerja. Ya walau Rina sudah ditinggalkan oleh kedua sahabatnya menikah tapi ternyata dia masih memiliki beberapa teman yang malah satu frekuensi. Sama-sama absurd. Sylvia kembali ke tempat kerjanya setelah melihat pekerjaannya sudah dikerjakan oleh karyawan lain. Dia seperti biasa akan mencari muka di depan pengawas lapangan. Dia memang sedang mengincar pengawas yang memang masih muda dan juga keren. Dia adalah pengganti Devon yang beberapa waktu lalu sudah keluar karena dia harus kembali ke perusahaannya sendiri dan juga memboyong Lulu tentunya. Sylvia, semakin kesini kamu semakin parah saja ya pekerjaan kamu, ucapnya dengan nada merendahkan. Maksud Bapak apa? Saya sudah mengerjakan apa yang memang tugas saya. Kenapa Bapak berbicara seperti itu, ucap Sylvia yang tidak terima akan ucapan pengawas tersebut. Walaupun yang dikatakannya itu adalah benar, dia tidak ingin jika namanya jelek di depan umum. Kenapa? Apa kamu memang sudah bosan bekerja di sini? Jika iya maka saya tunggu surat pengunduran dirimu di bagian HRD, jika tidak bersiaplah akan ku buat kau dipecat secara tidak hormat. Ucapnya dengan mengancam Sylvia. Karena pengawas yang sekarang lebih tegas dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi jika ada yang menurutnya pekerjaan atau pengerjaannya asal-asalan maka bersiaplah akan mendapatkan ancaman yang telak. Siapa kira-kira pengawas yang Danu rekrut sekarang atau mungkin bukan Danu yang melakukannya? Karena Danu maupun Devon akan selalu membuat semua orang tunduk dan takluk akan ketegasannya. Sylvia hanya bisa bungkam, dia tidak bisa melawan atau mengancam pengawas ini. Dia juga sebenarnya ingin sekali untuk keluar dari pabrik yang sangat membuatnya tidak nyaman. Sebenarnya Sylvia adalah anak salah satu pengusaha yang menjadi salah satu investor di pabrik ini. Dia bekerja di sini karena ayahnya yang menyuruh supaya dia bisa mengelola perusahaannya kelak yang akan diserahkan padanya. Tapi justru Sylvia tidak pernah belajar bersungguh-sungguh untuk bisa menguasai bidang bisnis atau yang lainnya. Yang dia kuasai hanya bisa menghabiskan uang dan juga membuat masalah.
Sedangkan kedua teman Sylvia, mereka berdua bekerja dengan baik. Jadi walau berteman dengan Sylvia mereka berdua tidak mau mengikuti Sylvia yang seperti itu. Karena mereka berdua bukan dari kalangan menengah ke atas, mereka berdua hanya kalangan menengah biasa. Mereka semua benar-benar mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Hingga Danu meninjau langsung bagaimana semua karyawannya bekerja. Gawat, idola gue datang, ucap salah seorang karyawan wanita yang memang sangat mengidolakan Danu. Udah punya bini, jangan macam-macam lu, ucap temannya. Ih, makin ganteng aja sih punya orang, ucap seorang lagi. Set, jangan berisik, ucap seorang lagi menenangkan. Danu memperhatikan semuanya, hingga pandangannya tertuju pada seorang pria yang sudah menjadi pengawas di sini. Sedang berbicara pada seorang karyawan yang sudah sangat dia kenal. Sedang apa kalian berdua? Suara bariton seorang pria muda dan berkarisma mengagetkan mereka berdua. Pak, saya sedang memperingatkannya yang bekerja sesuka hatinya, jawab pria muda yang menjadi pengawas. Danu hanya memperhatikan saja, dia ingin mendengar pembelaan dari karyawan satu ini yang selalu membuat ulah. Pak, saya sudah mengerjakan pekerjaan saya dengan baik dan benar Pak, tapi Pak pengawas tidak percaya Pak, ucap Sylvia membela diri. Apa itu benar? Tanya Danu pada pengawas yang bernama Firman. Benar Pak, jawab Firman. Wai, kenapa kamu tidak percaya? Tanya Danu lagi dengan menatap tajam kedua orang yang berada di depannya. Karena saya sudah sering kali memergoki dia menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan dia hanya mengatur dan mengancam supaya orang yang dia suruh tidak melaporkannya padaku atau atasan lainnya, jelas Firman dengan sangat rinci. Jika Anda belum percaya juga, Anda bisa melihat CCTV-nya langsung, ucapnya lagi. Kalian berdua ikut saya, titah Danu pada Firman dan Sylvia. Di belakang mereka banyak karyawan yang lain kasakusuk membicarakan Sylvia yang akan menerima akibatnya. Mungkin saja dia akan dipecat dengan cara tidak hormat. Begitulah pemikiran semua orang. Sedangkan di ruangan Danu sudah ada dua orang yang tadi dia panggil. Sedangkan Soraya, dia keluar ruangan supaya tidak mengganggu mereka berbicara. Jelaskan semuanya, dan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, Danu menyuruh mereka berdua menjelaskan. Firman menyerahkan beberapa bukti yang dia kumpulkan, termasuk dengan rekaman CCTV yang dia berikan. Juga berbentuk rekaman suara yang sengaja dia taruh di setiap meja para karyawan. Termasuk meja kerja Sylvia. Apa yang ingin kau buktikan? Tanya Firman dengan nada meremehkan. Saya memang tidak memiliki bukti apapun Pak, tapi saya bersumpah jika saya benar-benar bekerja dengan baik dan jujur, ucap Sylvia membela diri. Jika kamu benar bekerja dengan baik dan jujur, maka kerjakan ini sekarang, di sini. Ucap Danu telak. Tidak menerima bantahan. Tapi Pak, ini bukan tugas saya. Itu bukanlah bidang saya, sangga Sylvia menolak apa yang disuruh untuk dia lakukan. Jadi, kamu tidak bisa. Sedangkan ini memang tugasmu dan ini adalah bagianmu. Jelas Danu sambil melemparkan beberapa lembar kertas yang memang sudah dia siapkan. Baca semuanya dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Dan resapi semuanya, ucap Danu sambil menunjuk kertas-kertas yang berserakan dan juga menunjuk wajah Sylvia. Sylvia semakin gemetar, karena selama ini dia bekerja sama sekali tidak pernah mengerjakan apapun. Dia hanya memerintah dengan tanpa perasaan pada karyawan lain. Kenapa diam saja? Saya mau kamu membacanya sekarang. Ucap Danu dengan emosi, dia juga meninggikan intonasi suaranya. Sylvia mengambil kertas yang ada di hadapannya lalu membacanya dengan teliti. Tapi memang dia tidak mengerti setiap tulisan yang tertera di atas kertas tersebut. Kenapa diam saja? Apa sudah mengerti? Tanya Danu dengan tatapan tajamnya. Sekarang kau buat surat pengunduran dirimu sekarang juga. Saya tidak mau mendengarkan penjelasan darimu. Sekarang pergi, ucap Danu tak terbantahkan. Sylvia mau tidak mau dia menerimanya. Memang dia tidak tahu apa-apa soal itu semua. Jadi dia segera bangkit dari duduknya dan pergi dari ruangan Danu. Dan kamu, kerja bagus. Lakukan semuanya dengan baik dan benar. Saya mau kamu tingkatkan lagi kinerjamu, ucap Danu pada Firman. Firman hanya mengangguk, dia lalu pamit undur diri. Dan dia juga segera melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. Saat bersamaan Soraya juga ingin membuka pintu. Soraya kaget karena saat ingin memegang handle pintu tiba-tiba terbuka dari luar.
Maaf, ucap Firman saat melihat Soraya, istri dari atasannya kaget melihatnya keluar mendadak. Soraya hanya mengangguk dan tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam ruangan kerja Danu. Kenapa sayang? Tanya Danu saat melihat Soraya baru masuk dengan wajah yang tegang. Nggak apa-apa mas, cuman tadi kaget saja pas mau masuk ke sini. Tadi berpapasan dengan orang yang tadi, jawab Soraya sambil tersenyum. Abis dari mana? Tanya Danu lagi. Dari kantin, dan membeli ini, jawab Soraya sambil memperlihatkan bungkusan yang berada di kedua tangannya. Wah, kamu beli apa sayang? Baunya enak sekali, tanya Danu dengan tatapan berbinar. Ada deh, pastinya ini enak dan juga mengenyangkan, jawab Soraya lagi lalu mendudukkan dirinya di sofa ruangan kerja Danu. Danu langsung menghampiri Soraya yang duduk di sofa. Lalu ikut membuka beberapa bungkusan yang dibeli oleh Soraya. Tidak jauh dari tempat Soraya dan Danu yang sedang menikmati camilan yang lumayan banyak. Rina sedang berada di kantin pabrik, sedang memesan makan siangnya. Dia duduk sendiri di pojokan kantin. Boleh gabung? Tanya seseorang yang datang dari belakang Rina yang sedang memainkan ponselnya. Gabung saja, jawab Rina yang masih fokus pada ponselnya. Rin, gue lihat tadi Mak Erot pergi dari ruangan HRD, ucap seseorang yang sudah duduk di hadapan Rina. EGP emang gue pikirin, jawab Rina masih memandangi layar ponselnya. Entah apa yang dia lihat sehingga Rina tidak bergeming sama sekali. Kan bagus sudah hilang biangnya rusuh, ucapnya lagi. Tapi tidak ditanggapi oleh Rina yang masih fokus pada ponselnya. Tiba-tiba Rina berteriak dan juga menggebrak meja mengagetkan orang yang berada di dalam kantin. Apalagi yang berada satu meja dengannya. Gila, kenapa bisa begini sih? Ucap Rina yang masih melototi ponselnya. Lu ngagetin saja, kenapa sih? Tanya seorang wanita yang berada di seberangnya duduk. Rina tidak menjawab melainkan menggerutu tidak jelas dan juga tidak dapat didengar oleh orang lain. Sejak kapan dia punya nomor ponsel gue? Kenapa tiba-tiba dia mengirim gue chat? Aduh, gue harus balas apa? Gumamnya Rina saat dia menerima chat dari seseorang yang tidak dia harapkan. Lu kenapa sih Rin? Dari tadi ngomong sendiri nggak jelas, tanya wanita di seberangnya. Bukan apa-apa, jawab Rina datar dan langsung meletakkan ponselnya. Karena makanan yang dia pesan sudah datang. Jadi dia menikmati makan siangnya dengan semangat, karena dia harus kembali memikirkan apa yang akan dia lakukan pada chat dari orang itu.